itu. Terong. Oh, sip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alhamdulillah ya kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, aku mau share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga dan juga seperti biasa dimulai dengan kegiatan rutinitas harianku di pagi hari. Untuk sarapan pagi ini aku mau masak nasi goreng aja seperti biasa karena masih ada nasi sisa semalam ya. Ini aku udah orak-arik telur, kemudian aku tambahin irisan sosis. Kalau untuk sarapan pagi aku itu nggak pernah masak yang terlalu berat ya. Paling ya nasi goreng ataupun misalnya manggang roti. Pokoknya sejenis itulah yang simple-simple aja. Dan kebanyakan itu ya beli. Karena kan kalau pagi itu nggak tahu aktivitasnya lebih padat kayaknya ya. Kadang masih nyuciin piring yang semalam kalau misalnya ada sisa ya. Karena kalau pagi itu cucian kotor pasti ada ya. Kalau untuk peralatan dapur, karena kan anak suka makan ngulang malam-malam, kitanya juga gitu ya, bukan anak aja. Nah, kalau Bunda kira-kira gimana ya buat sarapan pagi? Boleh komen di bawah ya. Itu biasanya masak apa? Atau masak langsung untuk makan siang kali ya. Kalau aku jarang ya masak untuk langsung makan siang. Karena kenapa? Karena anak-anak itu kalau dimasakin yang udah berat gitu pagi-pagi, siangnya nanti nggak mau ngulang lagi makannya. Jadi kebanyakan kalau masak buat menu makan siang itu sekalian buat makan malam ya. Jadi kalau untuk sarapan itu biasanya tersendiri menunya. Ini juga untuk nasi gorengnya, bumbunya simple banget, cuman bawang merah iris sama dikasih kecap dan garam. Mungkin untuk yang biasa nonton videoku udah tahu ya bumbu nasi gorengnya. Kadang juga kalau misalnya bawang merahnya itu diiris, anak-anak suka pisahin itu dipilih-pilihin gitu karena nggak mau bawang gorengnya. Ini nasi gorengnya udah matang dan aku bagi menjadi dua bagian aja ya. Satu piringnya buat kakak Gali, satu piringnya itu buat adik Gina sama aku. Karena adik Gina kan makannya bareng aku. Oke, sekarang aku mandi dulu ya. Supaya nanti aktivitasnya itu lebih semangat lagi ya untuk ngerjainnya. Nah, ini aku udah selesai mandi dan aku lanjut kegiatannya buat beberes kamar. Ini aku mau ganti spray dulu ya. Kebetulan kemarin juga aku habis beli spray baru. Jadi untuk yang belum nonton Shopee haulnya, langsung saja klik kartunya di atas ya. Karena di sana juga udah aku review juga ya. Spraynya gimana, bahannya, serta modelnya. Untuk ganti spray kasur itu aku nggak wajib 1 minggu sekali ya. Jadi tergantung kondisi spraynya. Kalau misalnya dirasa udah kotor diganti, tapi kalau misalnya masih bersih atau nggak begitu kotor itu bisa lebih 1 mingguan ya. Dan ini aku rasa spraynya udah kotor karena aku lihat ada bekas coklat. Jadi mungkin anak-anak itu kan makan roti coklat di atas kasur, jadi keoleslah di atas spraynya. Dan kemarin juga beberapa hari yang lalu adik Gina itu kan demam, jadi aku sering ngolesinnya dengan minyak kayu putih, dengan minyak but-but. Jadi spraynya ini rada agak bau minyak gitu ya. Alhamdulillah Dek Gina sekarang udah mendingan, udah sembuh. Jadi kalau sebelumnya kemarin itu kakak Gali duluan yang demam. Jadi setelah 3 harian kakak Gali demam dan kakak Gali udah mendingan, itu nyusul adek Gina ya. Nggak tahu ya demam mungkin karena cuaca. Jadi liburan ini kami nggak kemana-mana ya sekeluarga karena Pak suami juga kan kerja. Terus memang nggak ada planning sih mau jalan-jalan atau gimana. Paling yang ditunda itu belanja bulanan ya karena biasanya kan belanja bulanan itu ngajak anak-anak ya. Tapi karena anak-anak demam jadi ditunda aja dulu. Sebetulnya akhir bulan kemarin ya, akhir bulan Juni itu mau belanja bulanan. Tapi karena kakak Gali demam jadi ditunda. Nah sekarang udah awal bulan Juli tapi masih nunggu anak-anak pada sehat, benar-benar sehat ya.
Nah, ini spraynya udah aku pasang ya, cantik kan, warnanya pink, kemudian motif love gitu. Untuk yang mau samaan spraynya dengan aku, nanti langsung saja klik link yang ada di description box, karena di sana langsung nanti tertaut ke toko online shopnya di Shopee. Oh iya, kemarin waktu aku review di vlog sebelumnya untuk sarung bantal dan sarung guling spray set ini, itu aku nyebutnya motif polkadot ya. Tapi yang betulnya itu adalah motif lupis. Memang kalau dari jauh kelihatan seperti polkadot, tapi sebetulnya ini bentuknya itu segi empat ya. Jadi kayak lupis gitu dan ada bintik-bintiknya. Jadi cantik banget ini kok. Nanti aku lihatkan ya untuk review dekatnya. Lanjut, ini aku mau ngebersihin dulu di atas side table-nya. Itu tadi ada obat adik Gina buat jaga-jaga ya kalau malam misalnya panasnya naik. Nah, ini aku bersihin dulu karena di atas ini ada sedikit ceceran obat adik Gina ya. Jadi ada netes gitu dan alhamdulillahnya bisa langsung bersih ya. Jadi nggak melekat gitu di atas side table-nya. Sementara sekarang itu Pak suami lagi ngeluarin barang-barang yang ada di gudang ya. Jadi mainan-mainan adik Gina sama kakak Gali yang nggak kepake lagi atau nggak pernah dimainin lagi, itu mau dikasihkan aja ke temennya ya. Kebetulan temennya itu punya anak-anak kecil gitu, sama pakaian-pakaian adik Gina dan kakak Gali. Mudah-mudahan aja bisa disortirnya ya, mana yang mau diambil atau yang enggak, karena aku enggak sortir lagi waktu itu, aku masukin aja langsung semuanya ke dalam box ya. Dek, masih mau udah itu dek untuk Play-Doh apa lagi mainan. Nah, itu tadi kami lagi tanyain sama Dek Gina untuk mainan Play-Doh-nya yang bisa nyetak es krim, bisa cetak makanan gitu ya. Apa masih mau dimainin atau enggak? Kalau enggak kan mau dikasih sama anak temennya Pak suami, atau juga misalnya ada yang udah rusak itu mau dibuang. Jadi nanti Dek Gina itu enggak nanyain lagi suatu saat kalau misalnya dia ingat sama mainan itu. Oke, baiklah, ini kegiatanku tadi ya. Setelah beres-beres kamar, aku langsung jemur pakaian. Dan pakaian hari ini nggak begitu banyak ya dari sebelum-sebelumnya. Karena ini libur, jadi aku bisa kekejar untuk nyuci pakaiannya. Selanjutnya ini aku mau masak untuk menu makan siang, mumpung masih pagi ya. Tadi juga udah beres-beres rumah, udah nyapu juga, cuman gak aku videokan. Jadi waktunya sekarang buat masak. Hari ini aku masak sekitar 4 menu aja, cuman yang simple ya. Tadi juga udah dibantu oleh Pak suami. Pak suami udah ngerebus sayur. Ada sayur sawi putih sama ulamnya itu daun jambu mente. Dan ini aku lanjutkan mau goreng tempe aja ya, nggak apa-apa, jangan bosan ngelihat aku masak tempe goreng. Jadi ini pakai tepung instan juga gorengnya biar cepet, jadi nggak pakai lama masaknya, biar nggak keburu capek juga ya. Sekarang aku panasin dulu minyak gorengnya, sekaligus juga aku ngaduk-ngaduk itu tempe sama tepungnya ya, supaya tercampur rata. Nah, di sini aku ngerasa setiap rumah tangga itu pasti punya ciri khas masakan sendiri ya. Jadi mungkin ada yang suka masakan yang berkuah-kuah atau misalnya sejenis masakan pindang, ada yang suka mungkin tumis-tumisan. Jadi tergantung pada selera keluarganya masing-masing. Jadi untuk yang setia menonton video-videoku mungkin tahu ya selera keluarga kami itu gimana jenis menunya. Yang pasti yang simple ya kalau menurut aku kayak gini. Tempe digoreng, tempe disambel, tempe kadang dicampur dengan sayuran, ditumis-tumis gitu. Nah, ini aku goreng dulu tempenya. Nanti sambil nunggu tempe ini matang, aku mau nyiapin dulu bumbu buat bikin sambelnya ya. Kali ini aku mau bikin sambal apa? Jadi aku mau bikin sambal terong. Kebetulan ada terong sisa di kulkas, ada 2 biji lagi. Tapi mau aku bikin sambal 1 biji aja. Takutnya nanti nggak habis ya. Dan ini aku udah balik tempenya ya, karena bagian sisi sebelahnya itu udah matang. Dan aku mau ambil dulu wadah sajinya. Dan ini adalah sayur yang udah direbus oleh Pak suami tadi. Ada sayur sawi sama tadi ulam daun jambu mente yang masih muda ya.
Dan ini aku mau angkat dulu tempenya. Tapi aku masih lanjutin ya untuk goreng tempenya karena masih ada beberapa tempe yang belum digoreng juga. Nah, sambil temenin aku goreng tempe, aku mau sapa-sapa dulu ya untuk Bunda dan semuanya yang sudah mampir atau yang baru menemukan channel YouTubeku ini. Aku mau ucapin salam kenal, jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan untuk yang selalu setia menonton video-videoku, walaupun gak sempat komen, aku ucapin juga terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan di setiap video yang aku share, ini ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Oke, lanjut. Ini aku motel-motelin cabai supaya mudah nanti waktu ngeblendernya. Dan 3 buah cabai itu diambil dari tanaman sendiri ya. Jadi itu adalah cabai yang super pedes itu 3 butir aja, 3 buah aja cukup ya buat medesin sambal. Dan sisanya itu aku pakai cabai keriting ya. Nanti kalau pohon cabenya udah lebat buahnya, nanti ntar aku videoin ya. Mudah-mudahan aja itu buahnya banyak dan lebat. Karena ini cuman ada beberapa biji aja dan aku ambil 3 aja yang diperlukan. Dan ini tomatnya sekalian juga ya, aku mau blender supaya nanti lebih mudah waktu ngeblendernya, nggak seret gitu ya. Nanti walaupun masih tetap ya waktu numis cabenya itu dikasih air sedikit ya, supaya bersihlah wadah blendernya ya, nggak ada cabai yang terbuang. Maklumlah apa-apa sekarang udah pada naik semua harga, termasuk telur, sayur-sayuran, kemudian protein hewani, banyak yang udah naik ya. Nah, ini aku lanjutkan setelah goreng tempe itu aku goreng terong dulu. Terongnya ini cuma 1 biji ya, cukuplah untuk aku dan Pak suami ya makan sambelnya karena anak-anak kan belum makan sambel. Nah, ini aku lanjut anterin tempe yang udah digoreng tadi dan aku mau ambil satu lagi wadah saji untuk nanti aku naruh buat tumisan kacang. Nah, ini udah mateng terongnya, udah aku angkat. Dan lanjut setelah ini aku mau masak dulu tumisan kacang panjang yang dicampur dengan teri Medan. Jadi teri Medan itu adalah teri yang disukai anak-anak ya. Jadi paling enggak anak-anak nyentuh sayur ya, walaupun mereka milihin teri Medannya aja ya, tapi kuahnya seenggaknya itu udah ada kandungan vitamin dari sayur ya. Nah, ini aku pisahin dulu minyak sayur bekas menggoreng tempe sama terong tadi. Jadi sebelah itu tungkunya buat aku masak sambal dan yang sebelah ini untuk masak sayur. Nah, tadinya itu aku mau masak bareng 2 gitu ya, tapi ini aku matiin aja lah untuk kompor yang di sebelah. Jadi aku mau numis dulu teri Medan ini buat numis sayurnya supaya nanti nggak gosong ya untuk sambelnya. Nanti dilihat sikon ya, ini apa aku bareng masaknya atau enggak. Yang pasti itu tadi kompornya aku matiin. Nah, ini aku tumis-tumis dulu untuk teri Medannya sampai wangi baunya. Kemudian setelah itu aku masukin bawang merah, bawang putih sama cabai iris ya. Dan yang di sisa piring itu ada irisan tomat, cuman nanti akhir aja aku masukinnya. Karena bumbunya udah wangi, ini aku masukin sayur kacang panjangnya yang udah dipotong-potong serong gitu. Dan ini aku aduk-aduk dulu sampai setengah layu. Dan aku tambahin dengan bumbu seperti biasa, ada garam halus, kemudian pakai saus tiram sama pakai kecap manis sedikit. Nah, karena dirasa udah aman untuk sayur tumis kacang panjang campur teri Medannya, jadi sambil nunggu matang, ini aku mau tumis langsung cabai yang udah aku giling tadi ya, beserta 2 bawangnya. Dan setelah ditumis-tumis ini, karena bagian blendernya ini masih ada sisa cabainya, jadi aku tambahin air seperti yang aku bilang tadi, penghematan. Dan kemudian baru aku masukin lagi ke dalam wajannya ya. Nah, ini untuk numis cabenya itu tunggu sampai airnya benar-benar kering ya. Jadi supaya nanti sambalnya nggak cepet basi. Walaupun sebetulnya sambal ini paling habis pada saat makan malam nanti.
Terakhir, tambahkan potongan tomat supaya gizi dan vitamin dalam sayurannya ini lebih komplit. Dan sebentar aja aduk-aduk, kemudian diangkat. Alhamdulillah, menu yang ketiga udah matang. Ini dia menu kali ini, tumis kacang panjang campur teri Medan. Terong. Daripada nyambel ini sampai terong. Nah itu tadi Pak suami habis pulang dari ngisi ulang galon. Cuman sebetulnya perginya itu sebelum aku masak. Jadi lama banget ya ngisi galonnya. Paling mampir ke tempat temennya itu karena pulang-pulangnya bawa kolak pisang. Ya, kemasinan tidak ya? Mama tadi beda blok masuknya. Ya orang kemasinan. Adek ini makan apa adek nih? Tempe tidak lala. Telurnya hampir. Telur bayi. Goreng telur. Itu tadi obrolan aku dengan Pak suami. Jadi aku minta tolong Pak suami buat nyicipin sayur kacang panjangnya tadi karena aku takut keasinan. Karena pas masukin garam itu aku pakai ukuran standar biasa. Aku lupa kalau teri Medan itu biasanya ada rasa asinnya sedikit ya. Tapi kata Pak suami ternyata pas rasanya enak, alhamdulillah. Dan kiranya matangnya menu terakhir yaitu terong balado ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.